Di sebuah desa kecil yang sunyi, hidup seorang ibu dengan 3 anak yatim yang tak pernah menyangka bahwa sebuah cincin emas, warisan keluarga yang sederhana, akan menjadi sumber bencana terbesar dalam hidupnya. Dituduh mencuri oleh aparat, yang seharusnya melindungi, ia harus berjuang sendirian melawan konspirasi gelap yang melibatkan hakim dan polisi. Ketika keadilan tampak begitu jauh, keberanian dan tekad seorang ibu bersama seorang pemuda pembela kebenaran muncul sebagai satu-satunya harapan untuk mengungkap kebenaran dan membebaskan nama baik keluarganya. Apakah mereka mampu melawan kekuatan yang berusaha menghancurkan hidup mereka? Ataukah fitnah akan terus membelenggu masa depan anak-anak yang tak berdosa? Disclaimer: nama tokoh dalam kisah ini telah disamarkan. Di sebuah desa kecil yang tenang di Karawang, hidup seorang ibu bernama Sari bersama 3 anaknya yang yatim piatu. Suaminya telah tiada 2 tahun lalu akibat kecelakaan kerja, meninggalkan Sari yang harus mengurus sendiri keluarga kecilnya. Meski hidup sederhana, Sari dikenal sebagai sosok pekerja keras dan penuh kasih sayang. Ia menghidupi anak-anaknya dengan bertani di sawah kecil milik keluarga dan sesekali bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tetangga. Ketiga anaknya, Rina yang paling besar berusia 12 tahun, Adi 9 tahun, dan si bungsu Lila yang baru berusia 5 tahun selalu menjadi alasan Sari bangkit setiap pagi. Mereka adalah dunia kecilnya, sekaligus harapan untuk masa depan yang lebih baik. Suatu hari yang biasa berubah menjadi mimpi buruk bagi Sari. Pagi itu, saat Sari hendak berangkat ke sawah, terdengar keributan di halaman rumah tetangga. Orang-orang berkumpul, berbisik, dan menunjuk ke arahnya. Suara-suara itu membuat hati Sari berdebar tidak menentu. "Tolong! Maling! Ada yang mencuri cincin emas Bu Ratna!" teriak seorang ibu yang panik. Bu Ratna adalah tetangga kaya yang selama ini mempekerjakan Sari sebagai pembantu. Ia dikenal keras dan tidak mudah percaya pada orang. Kini, cincin emas berharga yang selama ini dipakai Bu Ratna hilang dari meja kamarnya. Semua mata menoleh ke Sari, yang sedang membawa keranjang berisi hasil panen kecilnya. "Kenapa kalian menuduh saya? Saya tidak pernah mencuri," kata Sari dengan suara gemetar, mencoba menjelaskan. Namun tuduhan itu sudah menyebar seperti api. Beberapa warga yang selama ini menaruh curiga pada Sari mulai memperkuat prasangka buruk mereka. Mereka membicarakan tentang keluarga miskin, tentang ibu tunggal yang hidup susah, dan mengatakan bahwa siapa lagi yang bisa mereka curigai selain Sari? Anak-anak Sari yang sedang bermain di dekat situ mulai menangis ketakutan saat mendengar orang-orang membicarakan ibunya seperti itu. Rina memeluk adiknya sambil menahan air mata. Mereka tidak mengerti mengapa ibu mereka harus disalahkan atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Ketua RT pun dipanggil untuk meredakan suasana, tapi tekanan warga semakin kuat. Bu Ratna, dengan suara marah dan nada tinggi, menegaskan bahwa ia yakin cincin emasnya dicuri Sari. Ia bahkan mengancam akan membawa masalah ini ke polisi. Sari terdiam, merasa dunianya runtuh. Selama ini ia berusaha jujur dan bekerja keras. Tapi sekarang ia dihujani tuduhan yang sangat menyakitkan. Betapa berat rasanya dituduh mencuri oleh orang yang selama ini dianggapnya seperti keluarga sendiri. Ketika berita sampai ke telinga Dimas, cucu Bu Ratna yang kini bertugas di Kopassus dan sedang cuti di kampung, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Dimas mengenal baik neneknya yang memang keras, tapi ia juga tahu sifat Sari yang tulus dan pekerja keras. Tuduhan ini terasa ganjil dan mengusik nuraninya. Dimas memutuskan untuk menemui Ibu Sari dan anak-anaknya. Ia ingin mendengar langsung cerita dari keluarga yang sedang dizalimi itu. Saat bertemu, Dimas melihat betapa Sari berjuang menahan air mata demi menjaga ketenangan anak-anaknya. Tatapan Sari penuh kesedihan, tapi juga semangat untuk tetap kuat. "Pak Dimas, saya tidak pernah mencuri. Saya tidak tahu siapa yang mengambil cincin itu. Saya hanya ingin anak-anak saya hidup dengan damai," kata Sari dengan suara parau. Dimas memegang tangan Sari dan berjanji, "Saya akan mencari tahu kebenarannya. Saya tidak akan membiarkan ibu dan anak-anakmu diperlakukan tidak adil." Hari itu menjadi awal dari sebuah perjuangan panjang. Dimas mulai menggali fakta, mengumpulkan saksi, dan menelusuri setiap jejak yang ada.
Namun, ia juga menyadari tantangan besar di hadapannya. Tuduhan ini bukan sekadar kesalahpahaman biasa, tapi sepertinya ada sesuatu yang lebih besar, sebuah konspirasi yang sengaja dirancang untuk menjebak Sari. Sementara itu, anak-anak Sari mulai merasakan perubahan yang pelik. Di sekolah, mereka mulai dihindari teman-temannya karena kabar buruk itu. Rina merasa sedih, Adi menjadi pendiam, dan Lila sering menangis di malam hari memanggil nama ayahnya yang sudah tiada. Sari berusaha tegar. Setiap malam ia berdoa agar keadilan datang. Ia tidak hanya berjuang untuk nama baiknya, tapi juga untuk masa depan anak-anaknya yang sedang menggantung harapan di pundaknya. Kisah ini belum berakhir, tapi satu hal yang pasti. Di balik tuduhan yang menghantui, ada keberanian dan tekad yang mulai menyala. Dan seseorang dari keluarga besar yang punya kekuatan dan keberanian akan mengungkap semua kebenaran. Dimas duduk di teras rumah neneknya, Bu Ratna, sambil menatap halaman yang dipenuhi kerumunan warga. Suasana itu membuat hatinya tidak tenang. Ia telah lama tidak pulang kampung, tetapi kabar tentang tuduhan terhadap Sari, ibu yang dikenal baik di desa itu, membuatnya langsung pulang tanpa pikir panjang. Sebagai anggota Kopassus, Dimas terbiasa menghadapi situasi sulit, tapi kali ini yang dihadapinya adalah masalah keluarga dan keadilan yang sangat personal. Malam sebelumnya, Dimas mendengar langsung tuduhan keras dari neneknya yang marah dan tidak segan-segan menyalahkan Sari. Namun, Dimas merasa ada yang janggal. Ia mengenal baik karakter Sari yang sederhana tapi jujur. Ini bukan hanya soal cincin, pikir Dimas. Ada sesuatu yang disembunyikan. Pagi itu Dimas bergegas menuju rumah Sari yang berada tidak jauh dari rumah neneknya. Ia melihat 3 anak Sari bermain di halaman dengan wajah murung, sementara Sari sendiri sibuk memasak di dapur sederhana. Ketika Dimas datang, suasana menjadi sedikit tegang. Sari menatap Dimas dengan campuran rasa harap dan cemas. "Pak Dimas, saya terima kasih sudah datang. Anak-anak saya jadi sering menangis dan takut ke sekolah," kata Sari pelan. Dimas tersenyum menghibur. "Kita akan cari kebenaran, Bu. Saya tidak akan biarkan ibu dan anak-anak menderita karena tuduhan yang tidak benar." Dimas mulai menggali informasi dari warga sekitar. Ia bertanya kepada tetangga, pedagang, dan siapa saja yang mungkin melihat sesuatu terkait hilangnya cincin itu. Namun, respon mereka beragam. Ada yang mendukung Sari, tapi ada pula yang justru memperkuat tuduhan tanpa bukti nyata. Dimas pun menyadari, masalah ini bukan sekadar hilangnya cincin, tapi ada permainan yang lebih besar. Ketika ia bertanya ke kantor polisi desa, Dimas menemukan fakta mencengangkan. Bukti-bukti yang seharusnya mendukung Sari malah tampak diabaikan, dan ada tekanan agar kasus ini cepat selesai tanpa membongkar hal yang sebenarnya. Saat itu, Dimas merasa kecewa sekaligus marah. Ia tahu bahwa aparat hukum seharusnya menjadi pelindung keadilan, bukan alat konspirasi. Namun, ia tidak menyerah. Dengan bekal mental dan fisik sebagai prajurit Kopassus, Dimas mulai menyusun strategi untuk membongkar misteri ini. Salah satu langkah awal yang diambil Dimas adalah mengumpulkan bukti-bukti kuat. Ia mendatangi saksi-saksi yang selama ini takut bicara. Ia meyakinkan mereka bahwa kebenaran harus diungkap demi keadilan. Sedikit demi sedikit, beberapa saksi mulai berani memberikan kesaksian yang mendukung Sari. Dimas juga memperhatikan gerak-gerik aparat yang menangani kasus. Ada beberapa polisi yang tampak canggung dan berusaha menghindar ketika ia bertanya tentang proses penyelidikan. Hal ini semakin menguatkan kecurigaannya akan adanya konspirasi yang terencana. Selain itu, Dimas menyempatkan waktu mengunjungi sekolah anak-anak Sari. Ia berbicara dengan guru dan teman-teman mereka. Ternyata, kabar buruk tentang ibunya membuat anak-anak Sari menjadi bahan ejekan dan bullying. Rina yang biasanya ceria kini terlihat pendiam, sedangkan Adi dan Lila lebih sering menangis. Dimas merasa terpukul melihat kondisi anak-anak itu. Ia berjanji dalam hati untuk melindungi mereka dari luka batin yang lebih dalam. Namun, tantangan terbesar datang saat Dimas harus menghadapi Bu Ratna, neneknya sendiri, yang tak kunjung percaya dengan pembelaan Dimas terhadap Sari. Bu Ratna merasa harga dirinya dan harta bendanya terancam,
sehingga tetap bersikukuh menuduh Sari tanpa mau mendengar alasan lain. Pertemuan antara Dimas dan neneknya kerap memanas. Tapi Dimas tetap berusaha sabar dan lembut, berusaha membuka mata Bu Ratna agar mau menerima kebenaran. Ia tahu, tanpa restu neneknya, perjuangan ini akan semakin berat. Di tengah tekanan dan konflik keluarga, Dimas menemukan bukti penting. Sebuah rekaman kamera CCTV dari rumah tetangga lain yang menunjukkan ada sosok misterius yang masuk ke rumah Bu Ratna pada malam hilangnya cincin. Sosok itu bukan Sari. Dengan bukti ini, Dimas semakin yakin bahwa Sari menjadi korban fitnah yang dirancang oleh pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari keadaan. Di akhir bab ini, Dimas mengajak Sari dan anak-anaknya untuk tetap kuat dan bersabar. Ia berjanji akan membawa kasus ini ke ranah hukum yang lebih tinggi demi keadilan. Meskipun jalan kita masih panjang dan penuh rintangan, ibu dan anak-anak harus percaya. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Dimas dengan penuh keyakinan. Setelah menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan sosok misterius masuk ke rumah Bu Ratna pada malam hilangnya cincin emas, Dimas semakin yakin bahwa tuduhan terhadap Sari hanyalah sebuah rekayasa. Namun, bukti itu belum cukup untuk membebaskan Sari dari jeratan fitnah. Di balik layar, ternyata ada kekuatan besar yang bekerja untuk menutupi kebenaran. Dimas mulai menelusuri lebih dalam. Ia menghubungi beberapa orang yang selama ini dikenal dekat dengan Bu Ratna dan pejabat di kepolisian desa. Namun ia segera merasakan bahwa ada tembok besar yang menghalangi langkahnya. Beberapa pihak tampak enggan memberikan informasi, bahkan ada yang bersikap dingin dan mengancam. Suatu sore, ketika Dimas sedang mengunjungi kantor polisi desa untuk meminta akses ke berkas penyelidikan, ia dikejutkan oleh sikap kepala polisi, Pak Wira. Awalnya Pak Wira tampak ramah, tapi saat Dimas mengajukan pertanyaan mengenai bukti dan saksi, wajahnya berubah tegang. Mas Dimas, saya sarankan agar Anda tidak ikut campur terlalu dalam. Kasus ini sudah ditangani dengan benar, kata Pak Wira dengan nada dingin. Dimas tak bergeming. Pak Wira, saya cucu Bu Ratna sekaligus orang yang ingin memastikan kebenaran. Saya punya bukti baru yang harus diperiksa. Namun, permintaan Dimas ditolak dan ia diusir dari kantor polisi dengan tidak hormat. Perasaan Dimas campur aduk antara marah dan prihatin. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Tak patah semangat, Dimas mengalihkan penyelidikannya ke jalur lain. Ia mulai menghubungi pengacara lokal dan beberapa tokoh masyarakat yang dipercaya bisa membantu mengungkap kasus ini secara adil. Di tengah perjuangannya, Dimas juga mengunjungi para saksi yang sebelumnya enggan berbicara. Dengan pendekatan yang santun dan kehadiran dirinya sebagai anggota Kopassus, perlahan-lahan beberapa saksi mulai membuka mulut. Mereka menceritakan bahwa malam itu ada beberapa tamu tak dikenal yang datang ke rumah Bu Ratna dan melakukan sesuatu yang mencurigakan. Dimas pun mencatat nama-nama yang disebutkan saksi dan berencana mengecek latar belakang mereka. Ia mulai melihat pola bahwa orang-orang tertentu yang punya hubungan dengan pengadilan dan polisi desa terlibat dalam kasus ini. Suatu malam, Dimas mendapat kabar dari sumber anonim bahwa hakim yang menangani kasus Sari sebenarnya memiliki hutang besar kepada seorang pengusaha kaya yang juga tetangga Bu Ratna. Pengusaha itu diduga ingin membeli tanah milik keluarga Sari, tapi Sari menolak menjualnya. Kecurigaan Dimas semakin menguat bahwa ada konspirasi besar yang melibatkan hakim, polisi, dan pengusaha untuk memaksa Sari menyerahkan tanahnya dengan cara menjeratnya dalam kasus kriminal. Dimas tahu menghadapi aparat hukum yang korup bukan perkara mudah. Ia harus berhati-hati agar tidak menjadi korban intimidasi. Namun, Dimas merasa bertanggung jawab untuk melindungi Sari dan anak-anaknya. Ia pun mulai mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa mengungkap hubungan gelap tersebut. Setiap malam, ia bekerja keras di rumah, menghubungi berbagai pihak, dan menyusun strategi. Di saat yang sama, keadaan keluarga Sari makin sulit. Tekanan dari warga semakin menjadi. Anak-anak Sari mulai merasakan dampaknya secara langsung. Rina yang biasanya ceria kini sering menangis diam-diam di kamar, Adi menjadi pendiam, dan Lila makin sering sakit. Sari pun mulai merasa putus asa.
Ia takut tidak mampu melindungi anak-anaknya dari luka sosial yang semakin dalam. Namun, Dimas selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Bu Sari, kita harus kuat. Ini bukan hanya soal cincin, tapi soal keadilan untuk kalian, kata Dimas suatu sore ketika mereka duduk bersama di teras rumah. Sari mengangguk pelan. Saya percaya sama kamu, Dimas. Tolong buktikan bahwa ibu ini tidak bersalah. Dimas pun berjanji dalam hati akan terus berjuang sampai keadilan ditegakkan. Ia sadar bahwa perjuangannya belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Tapi ia yakin, dengan keberanian dan tekad, kebenaran akan terungkap. Saat malam tiba, Dimas memandangi bintang-bintang di langit. Ia tahu jalan keadilan terkadang panjang dan berliku, tapi ia siap melangkah tanpa ragu. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terbesar bagi Dimas dan Sari. Setelah keberhasilan kecil mengungkap adanya sosok misterius di rekaman CCTV, Dimas menyadari bahwa lawan yang dihadapinya bukan hanya warga desa atau tetangga, melainkan sistem hukum yang tampak telah dirancang untuk menjebak Sari. Dimas mencoba mengajukan permohonan agar bukti rekaman CCTV yang baru ditemukan itu diperiksa secara resmi oleh kepolisian. Namun, usahanya menemui banyak rintangan. Kepala polisi Pak Wira dan beberapa anggota lain tampak tidak kooperatif. Bahkan, ada yang terang-terangan mengancam Dimas agar berhenti mengusut kasus ini. Suatu sore, saat Dimas sedang berada di kantor, polisi untuk menyerahkan bukti, ia dipanggil secara terpisah oleh seorang perwira polisi bernama Bribka Hari. Pria itu mencoba membujuk Dimas dengan nada halus, namun penuh tekanan. Kamu harus pikir-pikir lagi, Mas Dimas. Kasus ini sudah beres. Jangan sampai kamu membuat masalah yang lebih besar, ujar Bribka Hari sambil menatap tajam. Dimas tidak gentar. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Bukti ini harus diperiksa. Jangan sampai ada yang dirugikan. Bribka Hari hanya menghela napas dan memperingatkan, kalau kamu terus keukuh, bisa berakibat buruk buat kamu dan keluarga. Namun, Dimas tidak menyerah. Ia sadar bahwa ancaman itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Sari dan anak-anaknya. Maka dari itu, ia mulai berhati-hati dalam bergerak. Ia menyimpan bukti-bukti penting di tempat aman dan mulai menghubungi pengacara independen yang selama ini dikenal berani mengungkap kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, Sari semakin tertekan. Tuduhan maling cincin yang tidak berdasar itu membuat reputasinya hancur di mata warga. Bahkan beberapa tetangga yang dulu ramah mulai menjauh dan memandangnya dengan curiga. Anak-anaknya menjadi korban bullying di sekolah. Suatu hari, ketika Sari mengantar Rina ke sekolah, seorang guru mendekatinya dengan nada prihatin. Bu Sari, anak ibu sering menangis dan sulit berkonsentrasi. Teman-temannya sering mengejek karena masalah ini, kata guru itu pelan. Sari menahan air mata. Ia merasa tak berdaya melindungi anak-anaknya dari luka yang tidak kasat mata itu. Sementara itu, Dimas terus bekerja keras mengumpulkan bukti tambahan. Ia menemukan bahwa laporan polisi awal yang digunakan untuk menjerat Sari ternyata sudah dimanipulasi. Ada keterangan palsu yang sengaja dimasukkan agar kasus ini bisa cepat diselesaikan tanpa pengusutan lebih lanjut. Dimas juga mendapatkan informasi dari sumber terpercaya bahwa hakim yang menangani kasus tersebut telah menerima suap dari pihak pengusaha yang ingin mengambil alih tanah keluarga Sari. Hal ini menjelaskan mengapa proses hukum berjalan begitu cepat dan berat sebelah. Dengan bukti yang makin kuat, Dimas merasa harus segera bertindak. Ia merencanakan pertemuan dengan pengacara dan beberapa tokoh masyarakat yang selama ini mendukung perjuangannya. Dalam pertemuan itu, Dimas menyampaikan semua temuan dan bukti yang sudah dikumpulkan. Mereka sepakat untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan menuntut penyelidikan ulang dengan tim yang independen. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Tekanan datang dari berbagai arah. Dimas menerima pesan-pesan ancaman lewat telepon dan media sosial. Rumah Sari juga sempat disatroni orang tak dikenal yang mencoba mengintimidasi mereka. Meski begitu, Dimas dan Sari tetap teguh. Mereka percaya bahwa kebenaran akan menang, walau harus melewati badai besar.
Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Dimas dan Sari duduk bersama di ruang tamu. Dimas menggenggam tangan Sari erat. "Kita harus kuat, Bu. Anak-anak perlu ibu yang tegar, dan aku akan berjuang sampai akhir untuk kalian," ucap Dimas penuh semangat. Sari menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih sudah percaya dan mendukung kami, Dimas. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada kamu." Malam itu, meski dipenuhi ketidakpastian dan ketakutan, mereka menemukan kekuatan dari kebersamaan dan harapan akan keadilan. Di luar, angin malam berhembus pelan. Seakan membawa pesan bahwa suatu saat, gelap akan digantikan oleh terang. Dimas tahu pertempuran ini masih panjang, tapi ia yakin, dengan keberanian dan keteguhan, mereka akan melewatinya. Perjuangan Dimas dan Sari menghadapi tekanan dan manipulasi hukum mulai menunjukkan titik terang. Setelah mengumpulkan bukti-bukti kuat dan mendapat dukungan dari pengacara independen, mereka memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan yang lebih tinggi. Namun, perjuangan itu tidak akan mudah tanpa dukungan masyarakat. Dimas sadar bahwa untuk melawan konspirasi yang melibatkan aparat dan hakim, mereka harus menggerakkan masyarakat agar sadar dan ikut mengawal kasus ini. Dengan semangat itu, Dimas mulai mendatangi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pemuda desa. Salah satu yang menjadi titik balik adalah ketika Dimas menggelar pertemuan di balai desa. Ia mengundang warga dari berbagai kalangan dan menjelaskan kronologi kasus Sari secara gamblang, lengkap dengan bukti rekaman CCTV dan saksi-saksi yang mulai buka suara. "Kita tidak boleh membiarkan warga kita difitnah dan dirugikan tanpa alasan," ujar Dimas dengan suara lantang. Awalnya, beberapa warga masih ragu dan takut berkonflik dengan aparat. Namun, ketika Dimas memutar rekaman CCTV dan memaparkan kecurangan yang terjadi, keraguan itu mulai pudar. Warga mulai sadar bahwa kasus ini bukan hanya masalah pribadi Sari, tapi juga masalah keadilan bersama. Tak lama setelah pertemuan itu, dukungan masyarakat mulai mengalir. Para ibu-ibu membentuk kelompok untuk mendampingi Sari dan anak-anaknya, menjaga agar mereka tidak merasa sendirian. Pemuda-pemuda desa membantu mengawasi situasi di lingkungan agar tidak ada intimidasi dari pihak yang ingin menekan Sari. Berita tentang dukungan ini juga menyebar keluar desa. Sejumlah media lokal mulai meliput kasus ini, mengangkat kisah ibu dengan 3 anak yatim yang diperlakukan tidak adil. Semakin banyak orang yang mengetahui, semakin besar tekanan kepada aparat agar bertindak benar. Di tengah gelombang dukungan yang tumbuh, Sari mulai merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terpuruk sendirian. Kehadiran Dimas, pengacara, dan warga desa memberinya harapan untuk menghadapi proses hukum yang berat. Namun tantangan tetap ada. Hakim yang menangani kasus ini masih berusaha mempercepat persidangan dengan cara yang tidak adil. Dimas dan tim pengacara harus bekerja ekstra agar sidang berjalan transparan dan adil. Suatu hari, saat sidang lanjutan digelar, Dimas hadir dengan bukti-bukti baru. Ia menghadirkan beberapa saksi yang berani memberikan keterangan yang mendukung Sari. Saksi-saksi itu menceritakan bagaimana mereka melihat sosok lain yang mencurigakan di rumah Bu Ratna malam hilangnya cincin. Hakim yang awalnya tampak dingin, mulai terlihat terguncang mendengar kesaksian itu. Namun, ia tetap mencoba mengulur waktu dan menunda keputusan. Dimas dan pengacaranya tidak tinggal diam. Mereka mengajukan permohonan agar kasus ini ditangani oleh pengadilan yang lebih tinggi demi menjamin keadilan. Di luar ruang sidang, dukungan masyarakat semakin nyata. Mereka menggelar aksi damai, membawa spanduk dan poster bertuliskan "Keadilan untuk Ibu Sari" dan "Hentikan fitnah dan manipulasi hukum." Aksi damai ini menjadi momentum yang menggerakkan kesadaran warga desa dan sekitarnya. Beberapa pejabat daerah mulai angkat bicara dan menyoroti kasus ini sebagai contoh buruknya penyalahgunaan kekuasaan. Melihat gelombang dukungan yang semakin besar, aparat yang selama ini menutup-nutupi mulai goyah. Beberapa dari mereka mulai memberikan kesaksian yang jujur dan membuka fakta-fakta yang selama ini tersembunyi. Dimas merasakan bahwa perlawanan mereka mulai membuahkan hasil. Kebenaran perlahan mulai keluar dari balik tirai kebohongan. Di rumah, Sari dan anak-anaknya mulai merasakan suasana yang lebih tenang. Rina kembali tersenyum, Adi aktif bermain, dan Lila sehat kembali.
Mereka tahu perjuangan belum usai, tapi kini mereka tidak sendirian. Di akhir bab ini, Dimas duduk bersama Sari dan anak-anak di teras rumah. Mereka memandang langit senja yang berwarna jingga. Kita sudah melewati banyak hal, tapi perjuangan belum selesai, kata Dimas. Sari mengangguk sambil memeluk anak-anaknya. Terima kasih, Dimas. Tanpa kamu, kami tidak tahu harus kemana. Dimas tersenyum. Ini baru permulaan. Keadilan akan kita raih bersama. Hari sidang yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dimas dan Sari memasuki gedung pengadilan dengan perasaan campur aduk antara tegang dan penuh harap. Setelah melewati berbagai tekanan dan rintangan, mereka kini berdiri di hadapan sistem hukum yang semestinya menjadi tempat untuk mencari keadilan. Ruangan sidang dipenuhi oleh berbagai pihak. Keluarga, warga pendukung, awak media, serta pejabat pengadilan yang baru menggantikan hakim sebelumnya. Suasana terasa lebih serius dan formal dibanding sidang-sidang sebelumnya yang penuh intimidasi. Dimas duduk di samping Sari, memegang tangan ibu dari 3 anak yatim itu erat. Mereka tahu, sidang ini adalah titik balik. Bukti rekaman CCTV yang selama ini menjadi senjata utama mereka sudah diakui sebagai barang bukti sah oleh pengadilan. Kini giliran saksi-saksi yang berani maju memberikan kesaksian secara terbuka. Salah satu saksi utama, Pak Hasan, seorang warga yang selama ini takut bicara, tampil memberikan keterangan. Dengan suara yang mantap, ia menceritakan malam hilangnya cincin emas di rumah Bu Ratna, menyebut sosok mencurigakan yang bukan Sari. Di malam itu, saya melihat seseorang masuk ke halaman rumah Bu Ratna. Orang itu bukan Bu Sari, tapi orang lain yang saya kenal sebagai tetangga lama yang memiliki dendam dengan keluarga Bu Ratna, kata Pak Hasan. Kesaksian itu mengguncang suasana ruang sidang. Hakim yang memimpin sidang terlihat serius mencatat setiap kata. Setelah itu, beberapa saksi lain menyusul memberikan keterangan yang memperkuat pembelaan Sari. Bahkan ada yang mengungkap tekanan yang dialami oleh aparat desa dan kepolisian agar menutup kasus ini sesegera mungkin. Dimas dan pengacaranya memanfaatkan momentum ini untuk membongkar konspirasi yang selama ini menjerat Sari. Mereka memperlihatkan bukti suap yang diterima hakim sebelumnya dan dokumen manipulasi laporan polisi. Sidang berlangsung ketat, tapi kini keadilan mulai nampak mengarah kepada kebenaran. Di luar gedung pengadilan, warga yang selama ini mendukung Sari berkumpul dengan harapan besar. Mereka membawa spanduk dan meneriakkan yel-yel keadilan sebagai bentuk solidaritas dan dukungan moral. Setelah melalui beberapa kali persidangan yang melelahkan, akhirnya hakim memutuskan bahwa tuduhan terhadap Sari tidak berdasar dan membebaskan ibu itu dari segala dakwaan. Dimas merasa lega. Tangannya gemetar saat mendengar putusan itu, dan ia segera memeluk Sari yang menangis bahagia. Anak-anak Sari yang ikut hadir di ruang sidang berlari memeluk ibunya. Ini keadilan yang selama ini kita perjuangkan, kata Dimas dengan suara bergetar. Sari mengusap air matanya. Terima kasih, Dimas. Kamu telah menjadi pahlawan kami. Namun, kemenangan itu bukan akhir dari segalanya. Dimas tahu mereka harus memastikan agar kasus ini tidak terulang, dan aparat yang korupsi diberi sanksi tegas. Dengan dukungan warga dan pengacara, Dimas mengajukan laporan resmi kepada pihak berwenang agar pengusutan lebih lanjut dilakukan terhadap oknum hakim dan polisi yang terlibat dalam konspirasi. Langkah ini mendapat perhatian dari media nasional yang mulai mengangkat kasus ini sebagai contoh buruknya sistem hukum yang rentan disalahgunakan. Kisah perjuangan ibu dengan 3 anak yatim yang difitnah maling cincin berubah menjadi inspirasi perjuangan keadilan yang lebih luas. Di rumah, Sari dan anak-anaknya kembali merajut kehidupan yang lebih tenang dan penuh harapan. Anak-anak kembali bersekolah dengan semangat, dan Sari mulai membuka usaha kecil untuk menopang kehidupan mereka. Dimas pun bertekad untuk terus mendampingi mereka dan melawan ketidakadilan dimanapun ditemukan. Senja yang menyelimuti desa itu membawa pesan bahwa meski gelap pernah menyelimuti, cahaya kebenaran dan keadilan pasti akan muncul. Setelah putusan pengadilan yang membebaskan Sari dari segala tuduhan, kehidupan mereka mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Namun,
perjalanan panjang itu tidak berhenti hanya pada vonis keadilan. Dimas dan Sari tahu, kini saatnya membangun masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk keluarga mereka, tapi juga untuk desa dan masyarakat sekitar. Hari-hari setelah sidang, suasana di rumah Sari terasa lebih ringan. Anak-anaknya kembali ceria, tanpa lagi beban tatapan sinis dari teman-teman atau cemoohan tetangga. Rina yang sempat kehilangan semangat bersekolah, kini kembali aktif di kelas dan bahkan mulai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sari pun mulai membuka usaha kecil-kecilan menjual kue tradisional. Dengan dorongan Dimas, ia mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh lembaga sosial di desa. Keberanian dan ketekunannya dalam berbisnis menjadi contoh bagi para ibu lain di desa. Kita harus terus maju, Bu. Masa lalu jangan sampai menghalangi langkah kita, ucap Dimas suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah menikmati senja. Sari mengangguk, senyum merekah di wajahnya. Betul, Dimas. Aku ingin anak-anakku hidup tanpa takut dan memiliki masa depan cerah. Selain membangun keluarga, Dimas terus bergerak memperjuangkan perubahan di sistem hukum desa. Bersama beberapa tokoh masyarakat, ia menginisiasi pembentukan kelompok pengawas independen yang bertujuan memantau kinerja aparat desa dan kepolisian. Kalau tidak ada yang mengawasi, ketidakadilan akan terus terjadi, kata Dimas pada pertemuan kelompok tersebut. Gerakan ini mendapat dukungan luas. Banyak warga yang awalnya takut, kini berani bersuara dan melaporkan segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Tokoh agama pun ikut mendukung, mengingatkan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak dari perjuangan Dimas dan Sari mulai dirasakan. Kepala polisi lama yang selama ini berperan dalam konspirasi akhirnya dicopot dan digantikan oleh pejabat baru yang berintegritas. Begitu pula dengan hakim yang terbukti menerima suap telah menjalani proses hukum yang adil. Kasus Sari menjadi titik balik bagi desa tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum mulai pulih, dan suasana desa menjadi lebih kondusif. Di sisi lain, Sari juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah yang menawarkan bantuan modal usaha dan pendidikan untuk anak-anak yatim piatu seperti mereka. Ini kesempatan baik untuk memperbaiki hidup. Jangan disia-siakan, ujar petugas dari Dinas Sosial saat mengunjungi rumah Sari. Dimas dan Sari pun bertekad memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Mereka ingin memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak dan kehidupan yang lebih baik. Meski perjalanan mereka penuh liku dan tantangan, Dimas dan Sari yakin bahwa keadilan dan kebenaran selalu punya tempatnya. Mereka belajar bahwa keberanian untuk melawan ketidakadilan dan dukungan dari masyarakat bisa mengubah nasib. Suatu malam, saat keluarga kecil itu berkumpul di ruang tamu, Sari menatap ketiga anaknya dengan penuh kasih sayang. Kita sudah melewati badai besar, Nak. Sekarang waktunya kita hidup dengan harapan dan cita-cita baru, kata Sari lembut. Anak-anak mengangguk penuh semangat. Mereka tahu, meski masa depan masih penuh tantangan, mereka tidak sendirian. Ada keluarga, teman, dan masyarakat yang mendukung mereka. Dimas memandang Sari dan anak-anaknya, merasakan damai dan optimisme yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perjuangan mereka telah membuahkan hasil yang lebih dari sekadar kemenangan hukum. Mereka telah menanam benih perubahan yang akan tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang. Sinar matahari pagi berikutnya membawa harapan baru, menandai babak baru dalam hidup keluarga itu dan desa kecil mereka.